Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Karena kali ini kelompok kami kembali hadir untuk mengajak teman-teman semua belajar bersama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik dan magnet. Pada materi kali ini apa saja? Materi yang pertama yaitu tentang apakah itu magnet dan listrik. Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya, terutama benda-benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Sedangkan listrik adalah suatu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga bisa berfungsi dengan baik. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian magnet, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk dari magnet. Yang pertama terdapat magnet batang, di mana magnet batang ini bentuknya memanjang seperti batang dan biasanya itu digunakan untuk eksperimen ilmiah. Kemudian yang kedua terdapat magnet cincin. Bentuk dari magnet cincin ini seperti cincin dan sering digunakan dalam perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga terdapat magnet silinder. Bentuk dari magnet silinder ini bulat dan pipih dan biasanya digunakan untuk kunci pintu pada lemari kaca ataupun kayu. Magnet ini juga bisa digunakan sebagai penutup benda lain seperti kotak pensil, kotak hadiah, dan lain-lain. Kemudian terdapat magnet peladam yang bentuknya itu melengkung menyerupai tapal kuda. Biasanya magnet ini menarik logam atau bahan-bahan ferromagnetik lainnya. Kemudian yang terakhir terdapat magnet jarum yang bentuknya itu pipih, memanjang, dan bagian ujungnya itu bentuknya lancip. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan arah mata angin dalam kompas. Nah, sekarang mari kita bahas sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama itu ada menarik benda tertentu. Jadi, magnet itu tidak semua barang, semua benda itu bisa tertarik olehnya. Sifat magnet yang selanjutnya itu ada memiliki dua kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Bukan yang ada di bumi ya teman-teman, tetapi ini adalah bagian dari magnet. Nah, untuk sifat yang ketiga itu ada sifat tolak dan tarik. Karena magnet ini memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jika dua kutub yang sama seperti contoh kutub utara dan kutub utara disatukan, itu mereka akan saling tolak menolak. Tapi jika dua kutub yang disatukan itu berbeda seperti utara dan selatan atau selatan dengan utara, mereka akan saling tarik menarik. Sifat magnet yang keempat itu memiliki medan magnet, di mana medan magnet ini tersembunyi atau tidak dapat diketahui, tidak terlihat ya teman-teman. Adapun sifat magnet yang terakhir atau yang kelima itu ada sifat magnet yang bisa menembus benda seperti kain, kertas, bahkan kayu. Materi selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada tiga. Yang pertama yaitu dengan digosok. Yang kedua yaitu induksi. Yang ketiga yaitu elektromagnetik. Yang pertama dengan cara digosok ialah gosokkan benda magnetik ke benda logam secara berulang dan terarah. Maka benda-benda tersebut akan menjadi kutub-kutub yang akan terkumpul menjadi kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua yaitu induksi. Dekatkan atau tempelkan magnet ke benda magnetis yang akan dijadikan tempat. Benda magnetis tersebut bersifat magnet sementara. Jadi jika magnetnya ditarik maka akan hilang sifat kemagnetisannya. Yang ketiga yaitu elektromagnetik, seperti lilitkan kawat tembaga atau kabel pada benda yang akan dijadikan magnet. Lalu hubungkan kedua ujung kabel tersebut, maka benda tersebut akan dialiri oleh listrik yang akan menunjukkan karakteristik magnetik. Dan ferromagnetik yaitu seperti besi, baja, nikel,
dan lain-lain memiliki momen magnet permanen sehingga dapat ditarik oleh magnet. Materi selanjutnya yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik dibagi menjadi 5 teman-teman. Yang pertama ada baterai. Baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan reaksi elektrokimia. Dan yang kedua ada aki. Jenis baterai yang dapat diisi ulang dengan elektrolit. Yang ketiga ada dinamo, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui penggerakan magnet atau kumparan. Dan yang keempat ada panel surya, mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan bantuan efek fotovoltaik. Dan yang terakhir ada nuklir nih teman-teman, menghasilkan energi listrik melalui fisi nuklir. Halo teman-teman, selanjutnya yaitu ada perubahan energi listrik ke energi lain. Nah, sebelumnya teman-teman nggak tahu belum apa itu energi? Energi adalah kekuatan yang membuat segala sesuatu itu dapat bergerak dan dapat bekerja. Nah, sumber energi sendiri itu ada 4. Yang pertama, sumber energi berasal dari matahari. Yang kedua yaitu bisa berasal dari air. Ketiga, ada yang berasal dari angin. Yang keempat itu ada yang berasal dari bahan bakar, yaitu minyak, gas, atau bara. Selanjutnya kita masuk ke perubahan energi listrik ke energi lain. Yang pertama yaitu ada energi listrik ke energi gerak. Nah, di sini contohnya apa yang energi listrik ke energi gerak? Contohnya yaitu ada mesin cuci, blender, mesin jahit. Nah, yang kedua ada energi listrik ke energi panas. Contohnya yaitu ada setrika, terus ada penanak nasi, terus ada oven. Di oven sendiri roti bisa mengembang itu karena ada energi panas. Nah, energi panas itu sendiri berasal dari energi listrik yang bisa membuat roti itu mengembang dan bisa kita makan. Terus yang ketiga ada energi listrik menjadi energi cahaya. Namanya yaitu lampu. Lampu bisa menyala, bisa bercahaya itu karena dialiri dengan aliran listrik, dengan energi listrik. Yang keempat itu ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu ada radio, televisi, dan ada apa lagi? Bel rumah. Nah, di situ kan yang energi listrik yang bisa medan magnet dengan medan listrik. Yang pertama adalah elektromagnetisme. Elektromagnetisme adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Gaya yang terjadi pada elektromagnetisme ini terjadi pada kumparan yang dialiri oleh arus listrik dalam medan magnet. Penerapan elektromagnetisme ini bisa terjadi yang pertama pada generator, di mana pada generator tersebut menghasilkan listrik dengan menggunakan prinsip elektromagnetisme. Yang kedua pada motor listrik. Pada motor listrik ini mengubah listrik menjadi energi mekanik. Yang kemudian yang ketiga ada transformator. Pada transformator ini gaya elektromagnetisme berubah menjadi tegangan listrik. Kemudian yang keempat terjadi pada kompas. Dalam kompas ini menggunakan medan magnet sebagai medan magnet bumi sebagai petunjuk arah. Kemudian yang kelima ada teknologi telekomunikasi, di mana dalam teknologi telekomunikasi ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk transmisi data. Kemudian yang kedua hubungan magnet dengan listrik yaitu elektromagnet, di mana elektromagnet ini merupakan suatu perangkat yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri dengan arus listrik. Komponennya terdiri dari kumparan tembaga, yang kedua inti besi atau ferit, kemudian sumber arus listrik. Cara kerja
elektromagnet ini, yang pertama arus listrik mengalir melalui kumparan, kemudian kumparan menghasilkan medan magnet, dan yang terakhir medan magnet memperkuat inti besi. Kemudian yang ketiga terdapat induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena penghasilan arus listrik oleh perubahan medan magnet. Prinsip kerja pada induksi elektromagnetik ini yang pertama kumparan tembaga diletakkan di dekat magnet, kemudian yang kedua magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan. Yang ketiga, perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik pada kumparan. Dan yang terakhir adalah arah arus listrik ditentukan oleh hukum Lenz. Nah, untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan listrik itu ada motor listrik, transformator, generator, dan speaker ya teman-teman. Oke teman-teman, karena materi sudah disampaikan semua, kali ini kita sudahi dulu ya belajar bersamanya. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.